Salam jumpa kembali Ibu Bapak Saudaraku terkasih. Dalam suasana sukacita di pagi ini, kita kembali mempersembahkan waktu kita untuk bersekutu dalam Tuhan lewat firman-Nya. Kita angkat pujian kita melalui nyanyian HKBP nomor 774 ayat yang pertama. Terus mengalir darimu. Terus mengalir darimu air hidup bagiku, seperti sungai dari gunung yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta, Tuhan Allah Khaliknya, Tuhan Allah Khaliknya, Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang menciptanya. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersujud menyembah-Mu atas karunia kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan, menerima kesehatan dan kehidupan untuk kami jalani sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan bekali kami atas firman yang hendak kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Rabu 10 Juni tahun 2020. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dalam bahasa Batak Toba, hinorhon ni haporsiao do taatusi, naung marhite-hite padok ni debata, di paojak akka hasiangan, asa sian nasotarida majadi nataridai. Sekali lagi bahasa Indonesia, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saya sengaja mengambil judul renungan kita pada pagi hari ini, percaya dan memercayakan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita sudah pernah mendengarkan ilustrasi ini tentang pertandingan di atas air terjun Niagara. Ketika banyak yang ikut perlombaan di mana tali baja dibentangkan dan para peserta akan melintasi dan berjalan di atas tali baja untuk menuju garis yang telah ditentukan. Banyak peserta yang telah ikut. Namun saat pertandingan telah berlangsung, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ada banyak peserta yang gugur, yang kalah sebelum sampai pada garis finish. Namun di antara peserta itu ada satu orang yang telah tiba di tengah perjalanan. Semua penonton menjadi takjub. Semua penonton menjadi heran karena banyak peserta yang sudah berguguran sebelum sampai di setengah jalan tersebut. Dan penonton perlahan-lahan mengikuti dalam kecemasan apakah peserta ini akan dapat meneruskan hingga pada garis finish. Dan peserta ini pun dengan perlahan-lahan dia memasuki terus perjalanan
hingga 3/4 bagian perjalanan dia lalui. Walaupun dia sempat terhenti sejenak karena ada goyangan oleh angin yang begitu kencang. Namun pada akhirnya penonton yang sudah tersedot oleh emosi yang menakutkan saat melihat keadaan genting tersebut dan akhirnya menjadi terkesima melihat bahwa petualangan yang mendebarkan ini sungguh-sungguh menghasilkan yang luar biasa, dan si peserta ini pun sampai pada garis finish dan dia pun menerima medali hadiah yang telah dianugerahkan kepadanya sebagai medali kehormatan. Namun ibu bapak saudara yang terkasih, selanjutnya tidak lama kemudian peserta yang telah berhasil memenangkan pertandingan didaulat kembali untuk menyeberang dari garis finish kembali ke garis awal dari mana dia memulai. Mau membuktikan jangan-jangan dia bisa dapat melaluinya hanya karena faktor keberuntungan saja. Akhirnya dia menyanggupi tantangan tersebut dan sambil mengajukan pertanyaan, "Oke, saya siap. Saya akan kembali menyeberang ke tempat semula. Tapi ada pertanyaan saya. Apakah saudara percaya saya bisa melakukan itu?" Dan penonton pun semua mengatakan, "Percaya." Ibu bapak saudara yang terkasih. Dan selanjutnya pria itu mengajukan pertanyaan yang kedua. "Jika saudara percaya saya mampu melakukan itu, siapakah di antara saudara yang bersedia bersama-sama dengan saya menyeberangi kembali air terjun ini?" Ibu bapak saudaraku terkasih, seketika itu juga semua penonton terdiam. Semua penonton seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, "Ayo, adakah di antara saudara yang mau? Yang berani? Jangan khawatir. Saya akan menggendong saudara. Saya akan bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini dengan siapapun dari antara saudara yang mau." Ternyata penonton tidak ada yang menjawab. Tapi ibu bapak saudara yang terkasih, tiba-tiba seorang anak kecil, dia datang dan menyampaikan keinginannya di kerumunan massa dan dia bersedia, dan perjalanan pun dimulai. Si anak digendong dan duduk di atas pundak sang laki-laki ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, konsentrasi penonton bukan lagi kepada si laki-laki ini, tetapi kepada anak kecil. Karena para penonton penasaran dengan keberanian anak kecil ini. Mereka penuh tanya karena begitu beraninya anak ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, ternyata ketika mereka menyelesaikan perlombaan ini dan diwawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan, "Mengapa anak ini berani?" Ditanya si anak, "Nak, mengapa kamu mau mengajukan diri untuk bersama-sama dengan laki-laki itu menyeberangi air terjun yang sangat berbahaya ini?" Bapak ibu saudara yang terkasih, jawaban yang sangat singkat dia sampaikan. Dia katakan, "Karena dia ayah saya." Bapak ibu saudara yang terkasih, itulah yang boleh menggugah kita sekarang, bahwa ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan dalam cerita pertandingan air terjun Niagara ini antara kata percaya dan mempercayakan. Believe dan trust. Percaya dan mempercayakan bahwa kita sering berlakon seperti sikap penonton air terjun. Kita sering melakukan kehidupan yang seperti itu. Kita tidak mau seperti keikutsertaan anak kecil tadi, mempercayakan duduk di atas pundak laki-laki yang walaupun ternyata adalah ayahnya. Ibu bapak saudara yang terkasih, terkadang manusia berada di tingkatan percaya kepada Sang Pencipta, namun tidak bersedia secara total
mempercayakan hidupnya, mempercayakan imannya kepada Tuhan. Maka jika kita baca pada ayat pertama Ibrani pasal 11 ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka lewat firman ini, saat kita mengaku percaya, saat kita mengaku beriman kepada Tuhan, sehingga seharusnya dengan sepenuhnya kita mempercayakan hidup hanya kepadanya, serta mengakui setiap perbuatannya yang maha itu. Jadi hidup bukan hanya sekedar percaya dan menunjukkan penyerahan diri yang tidak lengkap atau sungguh-sungguh terhadap apa yang kita percaya. Hidup sekedar percaya tidak menuntut komitmen penuh, walaupun kita akui bahwa ada proses yang kita jalani, ada tingkatan-tingkatan yang harus kita hadapi. Bahwa percaya harus kita akui, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah langkah awal sebelum kita ke tahap mempercayakan. Saudaraku yang terkasih, sebagaimana anak kecil tadi, dia mempercayakan hidupnya, mempercayakan perjalanan penyeberangan, karena terlebih dahulu dia percaya bahwa ayahnya pasti mampu melakukan hal tersebut, mampu berjalan membawa dia sampai di garis yang ditentukan. Maka hidup yang percaya telah mempercayakan merupakan penyerahan secara total kehidupan. Dan karena kita telah mengetahui siapa yang kita percayai, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita mempercayai dengan iman, mengerti bahwa alam semesta adalah karya ciptaan Tuhan. Walaupun kita tidak pernah mengetahui bagaimana itu dilakukan, karena kita percaya hanya dengan firman Tuhan. Membaca firman-Nya, kita dengarkan bagaimana proses itu, dan kita percaya. Ibu bapak saudara yang terkasih, kaitannya dalam kehidupan kerohanian spiritual kita, bagaimana kita mempercayakan hidup kepada Sang Pencipta, berarti kita sadar bahwa Dialah yang maha kuasa, bahwa Dialah yang maha tahu, bahwa Dialah yang maha besar dan maha seterusnya. Percaya dan mempercayakan diri kepada Sang Pencipta berarti kita mengenal Dia melalui kehidupan ibadah yang baik. Kita mengenal Dia melalui dengan membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya. Dan seterusnya, itulah sebagai ibadah ritual kita. Namun percaya dan mempercayakan diri selanjutnya melakukan ibadah aktual. Ibadah yang dibuktikan dengan kepedulian kepada sesama dan lain sebagainya. Kehidupan manusia di dunia ini sering digambarkan bagaikan irama musik yang demikian indah, dengan tangga nada yang berubah-ubah. Harmoni hidup setiap saat, setiap waktu dapat berubah, namun tetap dalam harmonisasi yang ideal sepanjang kita mengikuti nurani yang hidup. Itulah iman yang menuntun kita. Bagaimana kita diarahkan oleh iman kita menjalani irama hidup ini. Apa yang saat ini membuat kita bisa hidup aman? Membuat kita nyaman? Ingat saudaraku, semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Kalau kita punya harta, fasilitas, bagaikan kartu debit yang pasti cepat atau lambat
akan berkurang. Dan seluruh kesenangan maupun kedukaan atau pergumulan hidup kita alami saat ini sifatnya sementara dan semua pasti berubah. Akan tetapi satu hal yang kita harus ketahui, yang kita harus imani, bahwa ada yang telah diperbuat oleh Tuhan, yang harus kita jalani, yang harus kita percayai, bahwa kita juga harus ikuti dan menerima itu sebagaimana yang telah Dia tetapkan. Ingat seperti yang pernah dinasihatkan oleh seorang ilmuwan India, Dr. Manmohan Singh. Apa yang dia katakan? Beliau bertutur, Tuhan menganugerahiku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebajikan untuk mengetahui perbedaannya. Oleh karena itu, saudaraku terkasih, ketika Tuhan Yesus pernah berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Maka saat kita mengaku, kita percaya akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, hari ini kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup secara total, sehingga kita menghadapi apapun, permasalahan seberat apapun, sebesar apapun, kita tidak akan khawatir dan gentar. Karena kita mengenal siapa yang kita percaya. Karena Dia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas lawatan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya lewat iman kami, segala sesuatu Engkau jadikan, dan segala perkara Engkau kuasai. Hidup kami juga Tuhan, sungguh berserah hanya kepadamu. Biarlah kami percaya dan mempercayakan diri hanya kepada Tuhan saja. Bahwa bukti dari kepercayaan kami, bahwa hidup dan seluruh pekerjaan kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Hari ini Tuhan memberkati kami. Tuhan menguatkan kami untuk melakukan seluruh pekerjaan dan tugas-tugas kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Berkaryalah untuk kemuliaan Tuhan. Horas.